seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Oke, apa kabar kalian semua pagi hari ini? Baik, Ibu. Mantap. Ada yang sakit? Ya, Berarti kalian semua hadir ya? Ya, Ibu. Sebelum kita mulai, sabar ya. Boleh saya pinjam poin di antara kamu? Ini poin. Kita apresiasi di sini. Ya, makasih. Ini pertemuan berapa? Pertemuan kedua, Ibu. Pertemuan kedua. Oke. Ya. Harap tenang dan dengarkan di sini karena suara saya tidak terlalu besar. Lydia, Hadir, Ibu. oke. Eka, Hadir, Ibu. Rini, Hadir, Ibu. Yati, Hadir, Ibu. Epifania Maina, Hadir, Ibu. Melty, Hadir. Cika. Hadir, Ibu. Saya lihat banyak yang sudah datang juga. Ada Ya. sakit atau ada alasan lain? Tidak ada keterangan mereka, Ibu. Oke, tidak apa-apa. Nanti mereka akan ketemu Ibu minggu depan. Oke, karena presentasi sudah selesai, maka sebelum kita memulai dengan mata pelajaran kita yang baru pagi hari ini, Lydia tolong angkat kadernya di sini. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam. Oke, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Nurini maju ke depan, di sebelah sini. Mungkin yang lain bisa berdiri. Silakan. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih untuk Nurini yang sudah memimpin kita dalam doa pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada materi kita, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan satu topik yang menarik yang berkaitan dengan iklan. Nah, saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman dari teman sekalian terkait dengan materi yang sudah Ibu sampaikan kali lalu. Kali lalu kita berbicara tentang iklan kalau tidak salah. Untuk itu, saya meminta teman sekalian untuk menjelaskan kira-kira apa pengertian dari iklan itu sendiri. Lydia, apa itu iklan? Tidak tahu? Oke. Eka, apa itu iklan? Menurut saya, Jawab berdasarkan pemahaman masing-masing. Tidak harus mengikuti bagaimana penyampaian dari saya waktu itu, tetapi sejauh mana pemahaman dari adik sekalian. Jadi, Ibu tidak akan pernah mengatakan kamu salah, kamu begini, kamu begitu. Yang penting kamu bisa menjawab kalau Ibu bertanya. Oke? Karena di sini kita belajar, saya tidak akan menjudge orang yang salah. Ya? Begitu. Eka, silakan. baik, Bu. Menurut pemahaman saya berkaitan dengan penjelasan Ibu minggu lalu tentang iklan, menurut saya iklan itu sesuatu yang berisi tentang yang berisi tentang menjelaskan suatu produk dan menggunakan kalimat yang bersifat persuasif atau menarik perhatian agar produk tersebut dapat diminati oleh masyarakat atau konsumen. Oke, baik. Menurut Kakak Eka, iklan adalah bagaimana kita mengajak konsumen atau orang lain agar tertarik dengan produk yang kita jual. Berarti tidak
tidak lengkap atau tidak melalui seperti yang sudah dijelaskan di dalam papan tulis, berarti apa yang kita sampaikan itu belum tersampaikan secara maksimal atau salah. Oke, lanjut. Lalu adik sekalian yang berikut, kita harus mengetahui kira-kira apa tujuan dari teks deskripsi itu sendiri. Yang pertama, kita menjelaskan objek secara nyata. Lalu yang kedua, membantu pembaca membayangkan kondisi objek yang kita deskripsikan. Yang ketiga, menyampaikan suasana atau kesan melalui bahasa. Nah, yang dimaksudkan dari poin pertama ini adalah menjelaskan objek secara nyata. Nah, menjelaskan objek secara nyata yang dimaksud adalah misalkan kita mendeskripsikan suatu pemandangan itu adalah rumah yang berada sendirian di dalam suatu pedesaan contohnya. Nah, kalau kita mendeskripsikan itu secara benar, maka pembaca yang akan membaca kita punya teks deskripsi itu merasakan. Jadi apa yang kita tulis itu dia merasakan. Kalau kita mendeskripsikan ikut prosedur yang ada pada teks deskripsi itu sendiri. Lalu yang kedua, membantu pembaca membayangkan kondisi objek. Nah, kita mendeskripsikan suatu objek itu adalah harus mampu membuat para pembaca itu membayangkan kira-kira objek yang kita deskripsikan itu seperti apa. Oh, kalau misalkan kita mendeskripsikan sebuah rumah yang sendirian di bawah kaki gunung contohnya, teman-teman mendeskripsikan itu dengan baik dan benar. Lalu para pembaca bayangkan, oh, jadi rumahnya itu sendirian berada di bawah kaki gunung. Itu suasananya seperti apa? Pasti sejuk. Nah, seperti itu. Oke. Lalu yang ketiga, menyampaikan suasana atau kesan melalui bahasa. Oke. Dalam mendeskripsikan sesuatu, adik sekalian juga harus memperhatikan tulisan, memperhatikan kalimat yang akan kalian gunakan dalam mendeskripsikan itu sendiri. Oke? Kita harus menggunakan kalimat yang baik dan benar agar para pembaca juga dapat memahami apa kira-kira yang disampaikan dalam teks deskripsi itu sendiri. Jadi gunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan objek yang kamu akan deskripsikan. Oke. Lalu yang berikut, ciri-ciri teks deskripsi. Nah, di dalam teks deskripsi adik-adik memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, fokus pada satu objek tertentu. Jadi kita harus fokus pada satu objek. Kalau kita mau mendeskripsikan suatu tempat berupa gunung yang tadi saya sudah bilang itu, berarti kita fokus di situ saja. Karena kita mendeskripsikan satu objek itu sangat sulit menurut saya, tidak mudah. Karena itu tadi kita harus banyak memperhatikan suatu hal agar pembacanya itu bisa tahu dan dia mengerti kira-kira apa yang disampaikan dari teks deskripsi tersebut. Lalu yang kedua, menggunakan kata sifat yang menggambarkan. Yang ketiga, menyajikan detail panca indera. Yang keempat, membuat pembaca seolah berada di tempat kejadian. Harus mampu menguasai 4 ciri ini dalam menuliskan teks deskripsi. Karena ini yang akan menjadi tujuan kita saat kita menulis teks deskripsi itu sendiri. Pembaca harus bisa merasakan apa yang kita tulis. Mereka harus tahu seolah-olah mereka ada di tempat itu. Jadi adik sekalian harus memperhatikan 4 ciri tersebut. Oke. Kemudian setelah ciri-ciri kita belajar tentang struktur teks deskripsi itu sendiri. Dalam struktur teks deskripsi yang paling pertama, bagaimana kita mengidentifikasi.
ringan. Silakan. Oke, baik Ibu, contoh teks deskripsi itu adalah pantai di wilayah Nusantara ini memiliki pasir putih yang halus dan air laut berwarna biru jernih. Angin laut berembus lembut membawa aroma asin yang menenangkan. Pohon kelapa berjajar rapi menambah suasana sejuk dan alami. Oke. Terima kasih untuk Nuledi yang sudah membaca. Dari yang sudah kamu baca dari contoh teks ini yang singkatnya, tapi ada juga teks deskripsi yang panjang. Saya meminta adik sekalian untuk menjelaskan kembali kira-kira apa yang teman-teman pahami dari teks singkat ini. Mungkin ada di antara adik sekalian yang bisa membantu ibu untuk menjelaskan ulang terkait teks ini secara sederhana saja sesuai dengan pemahaman dari adik sekalian. Ada di antara adik-adik atau ibu tunjuk saja? Silakan. Ya, silakan. Baik, menurut pemahaman saya berkaitan dengan contoh di dalam, yaitu pantai di wilayah Nusantara yang mana di sana itu memiliki pasir putih yang halus dan air laut yang berwarna biru jernih. Kemudian angin di pantai di wilayah Nusantara ini berhembus lembut dan membawa aroma asin yang menenangkan. Dan di sana juga terdapat pohon kelapa yang berjajar rapi menambah suasana sejuk dan alami. Oke. Masih ada? Sudah selesai ya? Oke. Berarti kakak Eka di sini betul-betul dia paham bahwa teks deskripsi itu seperti apa. Nah, setelah teman-teman sekalian sudah memahami ini, berarti teman-teman dapat memahami dari teks deskripsi yang singkat ini, teman-teman merasakan, ya toh? Iya, Betul toh? Kalian merasakan toh? Dari teks ini kalian bisa membayangkan, oh, pantai di wilayah Nusantara itu seperti ini dia. Oh iya ya. Jadi kamu membaca seolah kamu berada pada tempat itu, kamu berada di sana. Jadi walaupun kamu tidak bisa melihat dia secara kasat mata, tetapi kamu bisa merasakan itu melalui tulisan kamu yang terperinci di dalam teks deskripsi itu sendiri, ya. Oke, mantap. Kemudian saya meminta dari kamu salah satunya untuk membantu ibu membacakan satu contoh teks deskripsi lagi karena tadi itu singkat dan ini yang agak panjang. Saya meminta sebentar ya. Ini laptopnya agak error jadi ibu minta maaf. Ya. Mungkin ada di antara adik sekalian yang bisa membantu ibu untuk membacakan teks deskripsi ini secara jelas dan benar. Silakan. Saya tidak perlu tunjuk, jadi langsung saja. Silakan. deskripsi tentang kelinci. Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Lepidae yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi. Dulunya hewan ini adalah hewan liar yang hidup di daratan Afrika hingga ke daratan Eropa. Pada perkembangannya tahun 1912, kelinci diklasifikasikan dalam ordo Lardomorpha. Ordo ini dibedakan menjadi dua famili, yaitu Octanidae atau jenis Pika dan Tetrodidae atau termasuk kelinci dan terung belut. Asal kata kelinci berasal dari bahasa Belanda, yaitu Conjitije yang berarti anak kelinci. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara mulai mengenali kelinci saat masa kolonial. Padahal di Pulau Sumatera ada satu spesies asli kelinci Sumatera yang baru ditemukan pada tahun 1972. Telinga panjang kelinci yang bisa lebih dari 10 cm, 4 panjang, mungkin merupakan adaptasi untuk mendeteksi predator. Mereka memiliki besar kaki belakang yang kuat, dua kaki depannya memiliki 5 jari kaki yang disebut extradelblav. Kaki belakang memiliki 4 jari kaki. Ukuran mereka dapat berkisar dari 20 cm panjangnya dan
ikotan tais. Karena epiglottis kelinci bergerak di atas langit-langit rumah, kecuali ketika menelan. Kelinci adalah nafas hidung obligat. Kelinci memiliki 2 sel gigi seri, satu di belakang yang lain. Dengan cara ini mereka dapat dibedakan dari tikus. Dengan mana mereka sering Lanjut yang mana? dengan mana mereka sering bingung. Carl Linnaeus awalnya dikelompokkan kelinci dan hewan pengerat Bawah, Mirea, kelas kemudian. Ya. Mereka dipisahkan sebagaimana tindakan dominan adalah bahwa banyak kesamaan mereka adalah hasil dari evolusi kenyarben. Ya. Kelinci namun analisis DNA terbaru dan penemuan nenek moyang yang sama telah mendukung pandangan bahwa mereka memiliki garis keturunan yang sama. Dengan demikian, dan tikus sekarang sering disebut bersama sebagai anggota genus Superclass. Oke. Jadi untuk contoh teks deskripsi berkaitan dengan kelinci ini cukup panjang. Saya minta maaf mungkin ada banyak kata-kata yang sangat susah untuk diucapkan karena maklum saja ini deskripsinya sudah sangat lengkap, ya. Mulai dari kelinci ini hewannya seperti apa, asal kelincinya dari mana, panjang telinganya berapa sentimeter, kemudian warna bulunya dan lain sebagainya. Nah itu seperti itu kita kalau mencoba untuk mendeskripsikan sesuatu dengan baik dan benar. Oke, dapat kita simpulkan teks deskripsi itu merupakan teks yang dapat membantu para pembaca bagaimana memahami objek secara jelas melalui bahasa yang perinci. Dengan memahami ciri dan strukturnya, kita dapat membaca dan menulis teks deskripsi dengan lebih baik. Oke, materi kita untuk teks deskripsi sudah selesai. Dan sebelum kita menutup mata pelajaran kita pada pagi hari ini, saya meminta dari adik sekalian untuk memberikan beberapa contoh menulis teks deskripsi berdasarkan objek yang akan adik-adik pilih. Jadi bebas, kalian mau pilih apa saja, objek apa saja. Teman-teman boleh deskripsikan itu secara singkat, ya. Oke, saya tunggu 5 menit dari sekarang. Oke, dari adik sekalian, ibu minta satu orang maju ke depan untuk mendeskripsikan apa yang sudah dibuatkan. Eka, deskripsi apa di situ? Saya mendeskripsikan tentang Yati, Ibu. Oh ya, oke, silakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya mendeskripsikan tentang Yati. Yati adalah seorang perempuan. Yati, kamu dengar baik-baik ya? Iya, Ibu. Dia memiliki rambut yang panjang, hitam dan lebat. Dia memiliki muka yang bulat dan lembut. Memiliki mata yang Bukan yang bulat. Orang Yati tidak ada jerawat ya? Oke, lanjut. Dia memiliki mata yang sipit dan juga memiliki karakter cerebet, Ibu. Oke, berarti Yati cerebet ya? Yati, kamu cerebet kan? Oke, silakan. Silakan duduk. Terima kasih ya, Eka. Oke, saya rasa untuk pertemuan kita pagi hari ini cukup sampai di sini. Senang sekali bisa bertemu dengan adik sekalian yang aktif di dalam kelas. Kamu punya kelas ini sudah semakin hari semakin bagus perkembangannya. Saya harap kedepannya akan lebih